Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang dari Tuhan kiranya selalu beserta kita. Amin. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam Resapi GKJ Margoyudan Surakarta. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Tidak ada yang lain kecuali mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat dan perlindungan Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami. Tahun 2021 sudah kami lalui, dan sekarang kami menjalani kehidupan di tahun 2022. Itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Tanpa kasih sayang-Mu ya Tuhan, kami tidak akan dapat menjalani kehidupan ini sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami rindu sapaan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, biarlah kami semua dikuatkan dalam menjalani hari-hari di tahun 2022 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pagi ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 22 ayat 4. Demikian. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, suatu saat saya melihat film kartun anak-anak yang berjudul Melodi. Dalam film kartun itu dikisahkan bahwa ada sebuah kerajaan yang dikutuk oleh penyihir jahat. Akibat kutukan itu, maka kerajaan amblas ke bumi, menghilang dengan semua penghuninya. Untunglah, sebelum kutukan itu dijatuhkan, si putri raja diselamatkan oleh dayang istana dan dibawa pergi. Singkat cerita, si putri raja yang kecil sudah menjadi besar dan kesukaannya menyanyi. Kalau sudah menyanyi, semua orang terpesona. Bahkan binatang meloncat-loncat, tumbuhan dengan bunga-bunganya yang bermekaran. Suatu hari, dayang istana itu membuka tabir rahasia hidup sang putri, bahwa dia sebenarnya adalah putri raja yang kerajaannya hilang dikutuk oleh penyihir jahat. Kutukan itu hanya dapat dihancurkan oleh suara alunan melodi lagu yang indah. Maka kemudian pergilah sang putri ke sebuah padang yang luas, tempat kerajaan orang tuanya dahulu berada. Ia pun lalu menyanyi dengan sangat merdu dan penuh perasaan. Dan akhirnya benar, tiba-tiba dari dalam tanah muncul kembali sebuah kerajaan besar dengan seluruh penghuninya. Mereka pun hidup berbahagia karena suara alunan melodi lagu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Mazmur 22 ayat 4 ini ditulis oleh Raja Daud. Raja yang sangat lekat dengan syair dan pujian. Sejarah Alkitab menunjukkan bahwa kehidupan sang Raja Daud tidak dapat dipisahkan dengan pujian. Dalam segala aspek, masalah, dan tekanan kehidupannya, ia selalu memuji Tuhan. Kalimat "Engkaulah yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel" merupakan ungkapan keyakinan bahwa Allah ada dalam pujian. Allah hadir dalam pujian. Allah senang dan berkenan dengan puji-pujian. Bagaikan dupa yang harum dan asapnya membubung tinggi
sampai ke hadirat Allah di surga. Dan kemudian Allah segera hadir dalam puji-pujian. Demikian juga kekristenan tidak dapat dipisahkan dari pujian. Hidup orang percaya selalu diwarnai dan dibangun di atas doa dan pujian. Mengapa? Alkitab memberikan banyak contoh bahwa nyanyian pujian digunakan oleh anak-anak Tuhan untuk mengungkapkan hubungan mereka dengan Tuhan. Nyanyian pertama dalam Alkitab dinyanyikan setelah bangsa Israel menyeberang Laut Merah. Musa memerintahkan umatnya untuk memuji Allah atas kebaikannya. Demikian pula kitab-kitab yang lain. Sedangkan hal yang paling menarik dalam kitab Mazmur, kitab yang terpanjang dalam Perjanjian Lama, karena memberikan contoh paling nyata dan hidup, betapa nyanyian pujian memegang peranan utama dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, panggilan untuk memuji Allah bergema di seluruh kitab. Yesus sendiri memuji Bapanya di surga. Paulus mengharapkan semua bangsa memuji Allah. Roma 15 ayat 9-11. Yakobus memanggil kita untuk memuji Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 9, Yakobus 5 ayat 13. Dan akhirnya di dalam gambaran yang diberikan kitab Wahyu, sejumlah besar orang kudus dan malaikat senantiasa memuji Allah. Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur 22 ayat 4 menegaskan kepada kita betapa dahsyatnya kekuatan puji-pujian. Kekuatan yang mampu menembus hadirat Allah dan membuat hati Allah senang, berkenan, dan segera hadir di atas puji-pujian kita. Dengan puji-pujian, kita akan memuliakan Allah. Hanya Tuhanlah yang paling layak menerima pujian. Yang kedua adalah para pendengar. Dan terakhir, diri kita sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa lewat pujian, semakin banyak umat Tuhan, umat manusia mengenal Kristus. Lewat pujian, kita dapat bertahan dalam mengatasi berbagai beban kehidupan berat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sekarang kita memasuki tahun 2022. Begitu banyak prediksi yang disampaikan para ahli bahwa tekanan kehidupan di tahun 2022 tidak lebih ringan dari tahun 2021. Tahun 2022, salah satu prediksi mengatakan bahwa tahun 2022 akan terjadi inflasi, guncangan ekonomi besar, dan orang akan menghadapi kehidupan yang semakin sulit. Kesulitan mencari rezeki, sulitnya memperoleh pekerjaan. Bahkan tekanan virus COVID-19 tak kunjung selesai ini juga merupakan tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Banyak orang akan mengalami stres. Bahkan ini sudah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat kita. Lalu dapatkah kita bertahan dalam situasi sulit ini? Jawabnya, kita mampu bertahan, bahkan mampu mengatasi tekanan. Dengan catatan, kita melakukan bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan bersama Tuhan yang bersemayam di atas pujian. Artinya, kita diingatkan bahwa begitu pentingnya kehidupan kita untuk memuji nama Tuhan. Jadi, hikmah yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah secara rohani, dengan memuji-muji Allah, maka Allah akan senang dan berkenan hadir kepada kita. Allah tidak akan membiarkan kita sendirian menghadapi semua masalah kehidupan, tetapi Ia selalu memberikan kekuatan, hikmah, pertolongan, berkat, dan perlindungan kepada kita. Sekarang, kita akan lihat secara fakta keilmuan, pujian itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Di antaranya menumbuhkan perasaan
yang baik, meningkatkan kekebalan tubuh, menenangkan suasana hati, meningkatkan kemampuan fisik, mengurangi stres, cemas, dan depresi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita semakin rajin memuji Tuhan dalam seluruh waktu kehidupan kita. Biarlah dengan pujian, kita lebih yakin dan percaya diri dalam melangkah di tahun 2022, karena Tuhan selalu beserta kita. Amin.